Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget, yaitu gimana tradisi puasa yang udah ada ribuan tahun ternyata nyambung banget sama penemuan sains paling modern. Kita akan kupas tuntas gimana praktek kuno ini ternyata bisa loh meriset pikiran kita di zaman sekarang. Pernah kepikiran nggak gimana kalau rasa lapar yang kita rasain pas puasa itu bukan sekedar perut kosong? Gimana kalau rasa lapar itu sebenarnya kayak tombol on yang ngaktifin program perbaikan dan pertumbuhan paling canggih di tubuh kita, terutama buat otak. Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi inti pembahasan kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Puasa itu jauh lebih dari sekedar nahan lapar. Dalam banyak tradisi, kayak di bulan Ramadan misalnya, ini bukan cuma soal fisik, tapi ini adalah sebuah perjalanan buat refleksi diri dan nyari keseimbangan. Yaps, ini adalah waktu khusus yang tujuannya lebih ke arah spiritual. Fokusnya itu ke mindfulness, membangun harmoni yang sesungguhnya antara badan, pikiran, dan jiwa. Jadi, penting banget buat diingat, manfaat buat mental kita itu bukan cuma efek samping, tapi seringkali malah jadi tujuan utamanya. Sekarang, bagian serunya nih, mari kita bedah sains di baliknya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam sel dan otak kita pas kita berhenti makan untuk sementara waktu? Oke, proses pertama yang luar biasa ini namanya autofagi. Secara harfiah, artinya memakan diri sendiri. Kedengarannya agak ngeri ya, tapi tenang, ini justru hal yang super bagus. Anggap aja ini program bersih-bersih internal tubuh kita. Sel-sel kita itu pinter banget. Mereka cari komponen yang udah tua atau rusak, dibungkus, terus didaur ulang jadi energi baru. Gini cara kerjanya nih. Pertama, sel kita deteksi mana sampah di dalamnya. Terus, sampah itu dibungkus pakai semacam gelembung. Nah, gelembung ini kemudian nyatu sama pabrik daur ulangnya sel. Namanya lisosom, yang tugasnya ngehancurin isi sampah itu jadi bahan baku. Bahan baku ini ya siap dipakai lagi sama sel buat energi atau bangun bagian-bagian baru. Efisien banget kan? Selain bersih-bersih, puasa juga micu proses pembangunan. Ini melibatkan protein yang namanya BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Biar gampang, bayangin aja BDNF ini kayak pupuk buat sel-sel otak kita. Ternyata puasa itu bisa meningkatkan produksi protein super ini, yang bantu numbuhin sel otak baru dan ngelindungin sel-sel yang udah ada. Keren! Oke, jadi kita udah punya autofagi yang bersih-bersih sel dan BDNF yang menumbuhkan sel. Sekarang gimana caranya kedua proses biologis ini nyambung ke perasaan jernih dan tenang yang sering dirasain banyak orang pas puasa? Pas kita puasa, ada perubahan hormon yang menarik banget. Kadar kortisol alias hormon stres kita itu cenderung turun. Makanya kita bisa ngerasa lebih rileks. Di saat yang sama, tubuh kita justru ngelepasin lebih banyak endorfin, hormon yang bikin kita happy. Nah, kombinasi ini, stresnya kurang, bahagianya nambah, ini resep biokimia yang pas banget buat ngerasain ketenangan. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh. Ada datanya. Sebuah penelitian ke siswa-siswi di Cilegon tahun 2019 nemuin hasil yang, wow, luar biasa. Angka ini 98,01% itu nunjukin seberapa besar kontribusi praktik puasa buat ningkatin kesehatan mental mereka. Ini bukti nyata dari efek positif yang lagi kita omongin. Kutipan ini ngejelasin dengan indah banget apa arti angka 98,01% tadi dalam pengalaman nyata manusia. Idenya adalah membersihkan apa yang disebut sampah pikiran. Semua kekhawatiran, kecemasan, pikiran negatif buat mencapai ketenangan batin. Jadi, inilah hasilnya. Ketika proses biologis kayak autofagi ketemu sama fokus spiritual, manfaatnya jadi nyata banget. Gejala stres dan cemas berkurang, kita jadi lebih jago ngatur emosi, perasaan bahagia meningkat, dan bahkan cara kita mikir pun jadi lebih tajam. Tapi manfaatnya nggak berhenti di otak aja. Ternyata proses riset yang sama juga ngasih dampak positif ke seluruh tubuh kita. Sebuah tinjauan dari banyak penelitian ilmiah nunjukin kalau manfaat puasa intermiten itu nyebar kemana-mana. Bagus buat jantung, bantu ngelindungin sistem saraf, dukung fungsi ginjal, dan ningkatin kesehatan metabolisme kita secara umum. Ini benar-benar riset total dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini poin yang penting banget. Meskipun kita sering bahas ini dalam konteks Ramadan, manfaat biologisnya itu datang dari mekanisme puasa intermiten itu sendiri. Artinya, ini adalah alat biologis yang bisa diakses oleh siapa aja, dari latar belakang apapun. Yuk, kita rangkum semuanya. Disinilah kita ngelihat pertemuan yang indah banget antara kebijaksanaan kuno dan pembuktian dari sains modern. Disinilah semuanya jadi satu.
Di satu sisi, kita punya jurnal ilmiah yang detail banget ngebedah mekanisme kayak autophagy. Di sisi lain, kita punya praktik spiritual yang udah diwarisin turun-temurun. Dan ternyata, keduanya nunjuk ke kebenaran yang sama. Puasa itu adalah alat yang sangat kuat buat pembaruan diri. Jadi, kesimpulannya begini. Tradisi dan kebijaksanaan kuno udah ngasih tahu kita apa yang harus dilakuin buat hidup sejahtera. Sekarang, sains modern datang buat ngejelasin gimana semua itu bekerja sampai ke tingkat sel dan molekul. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Kalau puasa adalah contoh yang sekuat ini, kira-kira kearifan kuno apa lagi ya yang sebenarnya cuma sains yang belum kita pahami? Apalagi hal-hal yang udah kita tahu dari dulu, tapi penjelasannya baru mulai kita temukan sekarang. Menarik untuk dipikirkan.